Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan kedua pada mata kuliah sistem dinamis. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan bahas tentang materi selanjutnya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang apa? Nah, pertemuan yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam sistem dan bagaimana sistem dinamis itu. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas struktur feedback system. Apa itu struktur feedback system? Coba Anda perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut adanya struktur feedback. Apa itu feedback? Semacam umpan balik. Dari gambar ini, coba Anda amati. Ada tabungan, ada bunga. Tabungan mempengaruhi bunga, dan bunga per tahun akan mempengaruhi tabungan. Maksudnya gimana? Maksudnya katakanlah saya contohkan, kita menabung bulan ini 100 dengan bunga 10%. Berarti pada tahun kedua kita akan memperoleh 100 dikali 10% ditambah 100, jadi 110. Pada sistem dinamis ini bersifat kumulatif, eksponensial, kan? Sehingga apa? Sehingga pada tabel berikut akan diperoleh mulai dari tahun ke-0 hingga tahun ke-10 berapa nilai rupiah yang akan kita dapatkan dengan bunga tertentu. Itu adanya pengaruh feedback system. Selanjutnya, secara grafis bisa digambarkan berikut ini. Semakin grafik akan menunjukkan semakin adanya peningkatan sampai dengan tahun ke-10. Di sini sebagai contoh berikutnya ada variabel pengetahuan murid dan kinerja guru. Pengetahuan murid dan kinerja murid. Pengetahuan murid memberikan dampak umpan balik terhadap kinerja murid. Maksudnya gimana? Semakin tinggi pengetahuan murid, semakin tinggi juga kinerja murid. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi kinerja murid akan memperoleh semakin tinggi pengetahuan murid. Pada gambar berikut, contoh pada dinamika kelahiran. Ada kelahiran, ada populasi. Tandanya gimana? Kalau kelahiran meningkat, populasi akan meningkat. Semakin meningkat populasi, kelahiran juga akan meningkat. Contoh lagi, dinamika hutan. Jumlah pohon dengan biji benih yang dihasilkan. Jumlah pohon meningkat akan mempengaruhi jumlah benih yang meningkat. Semakin banyak jumlah pohon yang ditanam, akan semakin banyak jumlah benih yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Semakin banyak jumlah benihnya akan mengakibatkan jumlah pohon juga meningkat. Pertanyaannya, mengapa lingkaran kausal loop itu bertanda positif? Kenapa? Nanti akan kita diskusikan. Kemudian, jika lingkaran kausalnya positif, mengapa seluruh permukaan bumi tidak ditutupi hutan?
Nah, itu juga timbul pertanyaan. Nanti kita juga akan mendiskusikan tentang permasalahan itu. Kemudian selanjutnya, lingkaran penjualan. Hasil penjualan akan mempengaruhi jumlah wirausaha. Maksudnya gimana? Hasil penjualan semakin meningkat, apakah jumlah wirausaha juga semakin meningkat? Itu pertanyaan. Selanjutnya, jumlah wirausaha akan mempengaruhi hasil penjualan. Nah, dari lingkaran kausal loop di model itu akan dihasilkan kausal loop positif. Maksudnya apa? Nah, jadi Anda bisa di sini Anda harus bisa menerangkan dinamika lingkaran penjualan yang saya gambarkan seperti tadi. Itu maksudnya seperti apa? Jadi Anda harus bisa berpikir tentang sistem. Di sini sistem dinamis, bukan sistem statis. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuannya sebelumnya. Jadi coba pahami dahulu, ya. Jadi pelan-pelan kita. Kemudian seperti ini. Jika hasil penjualan meningkat, jumlah wirausaha yang berusaha dalam berwirausaha akan semakin banyak. Benar apa enggak? Nah, jadi coba dipikirkan secara logika. Di sini main logika tentang sistem. Kemudian contoh yang berikutnya pada gambar diagram berikut, kausal berikut, tentang ketersediaan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan di kota ada dua variabel, lapangan pekerjaan di kota dan urbanisasi. Nah, jadi kalau lapangan pekerjaan di kota meningkat, urbanisasi otomatis meningkat. Jika urbanisasi meningkat, lapangan kerja di kota apa? Tandanya apa? Negatif. Secara logika seperti ini. Banyak penduduk dari desa masuk ke kota. Awalnya jumlah lapangan pekerjaan banyak. Semakin banyak penduduk dari desa masuk, otomatis semakin ketersediaan lowongan pekerjaan semakin berkurang. Jadi tandanya negatif. Nah, logikanya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Contoh berikutnya tentang dinamika kematian. Populasi dan kematian. Semakin banyak populasi penduduk, jumlah kematian semakin meningkat. Jumlah kematian meningkat, akhirnya apa? Populasi menurun, tandanya negatif. Mungkin ada timbul pertanyaan, populasi meningkat, kematian meningkat, kok bisa? Nah, logikanya seperti ini. Jumlah penduduk meningkat. Ini secara logika tentang makanan. Penduduk meningkat, kebutuhan bahan makanan akan semakin berkurang. Dampak yang paling fatal adanya perebutan kekuasaan makan makanan ini. Sehingga apa? Saling bunuh. Nggak tahu saling bunuh atau bagaimana. Nah, timbul kelaparan. Akhirnya yang tidak punya uang untuk membeli, akhirnya kenapa? Kelaparan. Meninggal karena kelaparan. Otomatis kematian meningkat. Begitupun sebaliknya, kematian meningkat, populasinya akhirnya menurun.
Perhatikanlah gambar berikutnya. Suhu ruangan dengan operasi penyejukan. Suhu ruangan semakin meningkat, operasi penyejukan semakin meningkat. Kalau panas akhirnya disejukkan, meningkat. Kalau sudah sejuk, suhu ruangan semakin berkurang, negatif tandanya. Nah, dari sini sudah paham apa yang disebut feedback, struktur feedback system. Kalau belum jelas, kita diskusikan nanti di forum. Oke, perhatikan gambar berikut lagi. Di sini ada 3 variabel. Tingkat populasi, kemudian perhatian terhadap tingkat polusi, perhatian terhadap polusi, dan pengendalian polusi. Jumlah pengendalian polusi terhadap tingkat polusi. Semakin tinggi jumlah perhatian terhadap polusi, otomatis tingkat polusi akan semakin turun. Artinya apa? Dia bertanda negatif. Kemudian Anda lihat, tingkat polusi terhadap perhatian terhadap polusi. Semakin tinggi tingkat polusi akan berdampak pada semakin tingginya perhatian terhadap polusi. Variabel perhatian terhadap jumlah. Semakin tinggi perhatian terhadap polusi akan berpengaruh terhadap jumlah pengendalian polusi. Bertanda positif. Jadi semakin tinggi perhatian terhadap polusi, otomatis semakin tinggi pula jumlah pengendalian polusi. Dalam satu rangkaian ini ada yang pertama tandanya negatif. Variabel 2 terhadap 3 positif. 3 terhadap 1 positif. Negatif, positif, positif. Berarti apa? Kausal loop yang terbentuk pada diagram ini bertanda negatif. Karena apa? Ada salah satu variabel feedback sistemnya bertanda negatif. Ya, coba dipahami. Oke, selanjutnya. Jadi ada pada contoh yang berikutnya. Tingkat pemakaian kendaraan pribadi, kemudian jumlah atau kebutuhan bahan bakar, dan harga bahan bakar. Tingkat pemakaian kendaraan pribadi semakin meningkat, otomatis ketersediaan bahan bakar semakin menurun. Semakin menurun, kebutuhan bahan bakar semakin meningkat, harganya akan semakin meningkat. Harga semakin meningkat, artinya apa? Tingkat kebutuhan tingkat pemakaian kendaraan pribadi akan semakin menurun karena harga bahan bakarnya naik. Sehingga apa? Notasi atau siklus feedback system di sini tandanya apa? Coba Anda jawab. Oke. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini kita bisa diskusi lebih lanjut pada forum kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada pertemuan kali ini menambah khazanah ilmu pada saya secara pribadi dan Anda sebagai mahasiswa. Kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.